Lukas pasal 15 ayat yang ke-25 sampai 32 dalam perumpamaan tentang anak yang hilang yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Lukas 15 ini menceritakan 3 perumpamaan. Yang pertama perumpamaan domba yang hilang, perumpamaan dirham yang hilang, dan yang ketiga perumpamaan anak yang hilang. Dan ini merupakan perumpamaan yang terpanjang dari banyak perumpamaan yang Yesus sampaikan dalam pengajarannya. Berarti memiliki makna yang sangat indah, sangat dalam bagi kita sekalian. Saya akan baca ayat 25, saudara ayat 26, kita bergantian membaca sampai pada ayat 32, Lukas pasal 15. Saya mulai ayat 25. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat dengan rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepada aku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Dia berkata amin. Dalam perumpamaan anak yang hilang, kita sering mendapatkan sebuah arti bahwa yang hilang itu adalah anak yang bungsu. Yang hilang itu adalah anak yang bungsu, yang paling kecil. Karena menurut catatan ayat-ayat sebelumnya, sebelum ayat 25, di sana menggambarkan anak yang bungsu menjual harta milik ayahnya dan keluar dari rumah bapaknya, dan dia memboroskan semuanya itu. Dan akhirnya dia menjadi pejangga ternak hewan. Dia kemudian lapar dan dia mau makan, dia tidak diizinkan. Harga dirinya di situ hancur, jatuh. Dia sadar, dia kembali, tapi puji Tuhan waktu dia datang ke rumah ayahnya, dia lihat ayahnya sudah menyambut dia. Ayahnya menunggu dia. Kita sering melihat bahwa yang hilang adalah anak yang bungsu karena dia keluar dari rumah ayahnya. Karena dia memboroskan harta ayahnya. Karena dia telah mempermalukan ayahnya, mempermalukan keluarga ayahnya. Dia orang yang tidak bertanggung jawab. Dia orang yang sangat materialistis. Dia minta harta sebelum ayahnya meninggal. Dia minta warisan sebelum ayahnya meninggal. Dia habiskan, dia boroskan dengan teman-temannya. Dia foya-foya, dia hidupnya semaunya. Dia hidupnya dengan sebebas-bebasnya. Kita berpikir bahwa anak yang bungsu ini hilang. Saya juga berpikir, memang anak bungsu itu hilang. Anak bungsu itu kembali ke rumah ayahnya. Anak bungsu itu datang kembali bertobat. Anak bungsu itu diangkat kembali menjadi anak di tengah-tengah keluarganya. Tetapi kalau kita membaca ayat 25, mulai dari ayat 25 tadi, kita melihat ternyata anak yang sulung juga menjadi anak yang hilang. Dengarkan saudara, anak yang bungsu itu hilang di luar. Dia pergi dari rumah ayahnya, dia hilang di luar. Anak yang sulung, dia hilang di dalam. Anak yang bungsu hilang karena pilihan yang salah. Anak yang sulung hilang karena hatinya yang salah. Anak yang bungsu memilih keluar dari rumah ayahnya, habiskan, boroskan semua harta miliknya. Tapi anak yang sulung punya hati yang salah, sikap hati yang salah. Mengapa saya katakan dia punya hati yang salah? Karena pada waktu adiknya pulang, pada waktu adiknya kembali ke rumah, dia tidak mau menerimanya kembali.
Padahal yang dirugikan itu ayahnya. Ayahnya udah rugi warisan, udah dibagi sama dia, habis. Ayahnya sudah dipermalukan. Dia keluar dari rumah ayahnya, dia tidak jadi apa-apa. Bajunya compang-camping, badannya bau kotor menjijikkan. Orang semua tahu bahwa anak ini anak yang tidak bertanggung jawab. Ayahnya dirugikan perasaan. Hatinya sakit ketika anaknya keluar. Anaknya meninggalkan dia. Anaknya tidak mau tahu lagi dengan keadaan hidupnya. Tapi pada waktu ayahnya menerima, justru anak yang sulung ini tidak menerima adiknya. Kenapa anak yang sulung tidak menerima adiknya? Berarti ada yang salah pada diri, pada sikap hati anak sulung. Padahal dia ada di rumah ayahnya, dia tidak kemana-mana. Bisa saja kita hilang di luar, tapi ada juga orang yang hilang di dalam. Hilang karena hati yang tidak benar, hati yang salah. Sehingga di dalam ayatnya yang ke-31, perhatikan, kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku kepunyaanmu. Lihat, ayahnya sampai meyakinkan anak yang sulung ini bahwa kepunyaanku kepunyaanmu, hartaku hartamu. Engkau bisa menikmati semuanya itu. Engkau bisa melakukan segala sesuatu yang sudah ada padaku. Engkau boleh mengerjakannya. Tetapi kenapa anak yang sulung ini seolah-olah dalam hidupnya dia tidak mengalami berkat itu. Sampai dia berkata, anak kambing saja belum pernah ku sembelih. Ini adik pulang anak lembu dikasih. Seumur-umur saya sudah melayani ayah, sudah ada bersama-sama dengan ayah, anak kambing belum pernah ku sembelih. Sekarang ini anak yang bungsu sudah habiskan harta, mempermalukan keluarga, anak lembu tambun dipotong, disembelih untuk dijadikan pesta. Saudara-saudara, sebenarnya dari dua anak ini Yesus ingin menyampaikan sebuah konteks teologi di dalam keselamatan, yaitu ada orang-orang non-Yahudi, ada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itulah yang menggambarkan anak sulung yang selalu merasa dirinya, wah, aku ini tetap ada, aku di rumah Bapa, aku memelihara hukum-hukum Allah. Oh, dia paling merasa benar, saudara-saudara. Sementara anak yang bungsu inilah orang-orang non-Yahudi yang sudah sama, maaf, lebih rendah daripada ternak B2 tadi. Karena dia mau makan, dia tidak dikasih makan oleh tuannya. Semiskin-miskinnya kita, gak pernah ada makan ampas B2. Yang ada tiap hari Minggu makan B2 kita. Betul saudara? Iya kan? Siapa di rumah nanti ada? Ya, jangan pura-pura. Ya. Tidak pernah ada orang yang kesusahan sampai seperti itu. Wah, kalau udah seperti itu pasti sangat menyedihkan. Ya, pasti pemerintah akan memviralkan. Wah, ini sangat-sangat keterlaluan sampai seperti ini. Inilah keadaan anak bungsu itu. Dia mau makan ampas hewan, ampas ternak, tidak dikasih. Dia makan ampas ternak bukan untuk manusia, untuk ternak, tapi dia tidak dikasih. Tuannya lebih sayang sama ternak itu daripada dia manusia. Jadi betapa rendahnya harga dirinya, betapa sakitnya hatinya. Di kandang itu dia menangis. Disitulah dia sadar bahwa ternyata hidupnya lebih rendah daripada hewan itu. Di situ dia baru datang, sadar dia mau kembali ke rumah ayahnya. Dia mau kembali pulang, sebab di rumah ayahnya budak saja dapat makanan yang layak, dapat tidur yang layak, dapat tempat tinggal yang layak, dapat semua pemeliharaan yang layak. Saudara-saudara, sikap hati dari anak sulung membuat dia tidak menerima berkat yang sebenarnya milik dia. Apa yang membuat dia tidak menerima berkat dari ayahnya? Yang pertama, karena anak yang sulung ini punya hati yang marah. Ayat 28 berkata bahwa maka marahlah anak sulung itu. Saudara-saudara, kalau saya tanya saudara, apakah marah itu boleh atau tidak marah? Jawab dulu, boleh atau tidak marah? Boleh, marah itu bagian dari emosional. Kalau nggak marah lagi bukan manusia namanya. Iya kan? Tapi ada marah yang positif, ada marah yang membangun, ada marah yang tidak membangun, marah yang destruktif, marah yang merusak, marah yang menuju kepada keinginan hawa nafsu, kejahatan.
Kalau marah yang membangun, itu biasanya sesuatu yang sebenarnya salah, ingin dinasehati. Itu marah yang membangun. Anak saudara tidak pulang-pulang. Biasa jam 1, jam 2 siang pulang dari sekolah. Ini jam 8 malam gak pulang-pulang. Lalu ketika dia pulang, saudara berkata, oh puji Tuhan ini anak teladan. Biar gak sekolah di teladan, anak teladan. Mana mungkin? Kalau ada orang tua seperti itu, pasti kita akan merasa aneh. Oh, kok dia tidak marah? Pasti sebagian besar dari orang tua akan marah dengan keadaan yang seperti itu. Kenapa? Karena dia tidak mau anaknya terjerumus dengan pergaulan yang buruk. Dia marah. Dia tidak mau anaknya terjerumus dalam narkoba. Dia marah. Wah, itu harus marah. Amin, saudara. Amin. Tapi anak sulung ini marah. Semua kena. Mulai dari pegawai ayahnya, dia marah. Ayat 28, dia marah juga kepada ayahnya. Dia marah. Ayat 28 itu sampai ayahnya keluar membujuk dia. Dia tidak mau, dia marah. Marah itu sebenarnya bahaya. Selangkah lagi menuju kejahatan. Tapi ada orang berkata, aku gak pernah marah om. Gak mungkin. Manusia itu marahnya ada dua. Marah yang dikeluarkan, marah yang dipendam. Dipendam pun marah juga dia. Cuma gak keluar. Ada bos karyawannya, sini kau. Besok kau lembur sampai jam 10 malam ya. Tapi gak ada gaji ya. Tapi lembur sampai jam 10 malam. Saya mau tanya karyawan ini, orang ini yang disuruh lembur besok sampai jam 10 malam. Marah gak di hatinya? Atau dia bilang puji Tuhan. Haleluya 12 kali. Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Gak mungkin. Dia marah tapi gak berani dia keluarkan. Gak berani dia ekspresikan. Mazmur 37 ayat 8. Perhatikan ayat ini berkata. Mazmur 37 ayat 8. Berhentilah marah. Tinggalkan panas hati. Jangan marah, itu hanya membawa kepada... Lihat, kalau kita marah, kita harus tahu kapan berhenti. Ingat Bapak Ibu, ayat firman Tuhan pernah berkata, apabila engkau menjadi marah, jangan sampai matahari, selesaikan semua sebelum matahari terbenam. Jangan berlarut-larut, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ada suami istri cekcok sampai marahan, diam-diaman saudara-saudara. Suaminya ini menangis terus. Tiba-tiba lagi dia menangis, dia berdoa. Datang dewa, ini hanya cerita ya. Datang dewa, ku beri kau 3 permintaan. Sebutkan sekarang juga, apa saja ku berikan hari ini. Betul, iya. Apa saja, iya. Tapi ingat, ada harus yang kau ketahui. Apa itu dewa? Kalau yang kau minta itu, maka 10 kali lipat akan terjadi kepada suamimu. Contoh, kau minta 1 juta, maka suamimu nanti dapat 10. Gak adil lah begitu. Inilah syaratnya. Mau gak? Dia pikir-pikir, maulah. Sekarang permintaan pertama apa? Aku ingin jadi wanita yang paling cantik. Ingat, suamimu nanti di kantor jadi pria paling ganteng 10 kali lipat. Selingkuh pula dia. Udah siap kau dengan itu? Siap, gak apa-apa. Bus, tiba-tiba langsung dia jadi cantik. Permintaan kedua apa? Aku pengen uang 1 triliun. Nanti suamimu dapat 10. Udah siap kau? Nanti ditinggalkannya kau. Udah siap, gak apa-apa katanya. Dia dapat 1 triliun, suaminya dapat 10 triliun. Yang ketiga, perhatikan ini. Jangan sampai salah kau minta yang ketiga ini. Gak salah lagi kata istrinya. Apa? Aku minta serangan jantung ringan. Suaminya di kantor serangan jantung berat, mati. Itulah orang kalau sudah marah, emosi berujung kematian. Bukankah banyak orang membunuh hanya karena marah? Di Alkitab pembunuhan pertama terjadi karena marah. Kain marah sama adiknya Habel. Ini adik kandung ini. Marah, persoalannya sepele. Waktu mempersembahkan korban, Habel diterima, Kain tidak. Marah, akhirnya dibunuhnya adiknya sendiri. Hati-hati. Ayat yang Mazmur 37 tadi.
berhenti marah. Ingat, marah itu harus tahu waktu berhenti. Boleh marah, tapi tahu kapan berhenti. Amin. Boleh marah, tapi bukan marah-marah. Tahu kapan berhenti, sebab itu akan membawa kepada kejahatan. Yang kedua, hati anak sulung ini sehingga dia tidak mendapatkan berkat ayahnya adalah hati yang tidak mau mengampuni. Sebenarnya anak sulung ini tidak memiliki kebesaran hati. Ayahnya yang luar biasa. Ayahnya yang sungguh indah sekali, saudara. Anugerah seperti anugerah Tuhan yang luar biasa. Sampai ayahnya mau memeluk adiknya. Ini abangnya ini yang sulung tidak mau. Jangankan memeluk, berbicara saja tidak mau dia. Dia tidak mau mengampuni adiknya. Saudara-saudara, orang yang tidak mau mengampuni seringkali terhambat berkatnya. Terhambat keberuntungannya. Terhambat hidupnya, saudara-saudara. Perhatikan dalam ayatnya yang ke-29. Tetapi ia menjawab ayahnya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja anak Bapa telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Dia tidak mau mengampuni adiknya. Orang yang seperti ini akan dipenuhi dengan sampah. Dan sampah itu membuat hatinya busuk. Sehingga berkat yang mau ditujukan kepada Tuhan bagi hidupnya terhalangi oleh sampah itu. Dia tidak mampu melihat berkat itu. Saudara-saudara, lepaskanlah pengampunan. Alkitab berkata, seperti doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Jadi pengampunan itu dua sisi. Kalau kita mau mengampuni, barulah dosa kita diampuni oleh Tuhan. Tapi kalau kita tidak mau mengampuni, dosa dan pelanggaran kita juga tidak akan diampuni oleh Tuhan. Kita punya hati yang lapang, hati yang besar. Jangan buat hatimu sempit. Kalau dimasukkan setetes air yang pahit kepada gelas, pasti jadi pahit di dalam gelas. Tapi kalau hati kita sebesar luasnya, sebesar Danau Toba, masuk pun satu drum yang pahit, tidak akan membuat air Danau Toba menjadi pahit. Kenapa? Karena hatinya lapang, hatinya besar. Dan hati yang lapang, hati yang besar itulah yang cocok menjadi tempat berkat-berkat Tuhan bagi hidupnya. Amin. Amin, saudara. Yang ketiga, yang terakhir, hati yang sombong. Anak yang sulung ini sombong sebenarnya. Dia sombong sekali. Kenapa? Ayat 29, dia merasa dirinya benar. Dia berkata, aku telah melayani Bapa. Aku telah mengabdi kepada Bapa. Aku tidak pernah melawan perintah Bapa. Oh, dia merasa dirinya benar. Ayat 30, dia menghakimi adiknya. Kata-katanya mulai menghakimi ketika dia merasa dirinya benar. Dia mulai menghakimi. Dan yang ketiga, dia tidak mau menerima nasihat. Ayahnya sampai keluar membujuk. Ayahnya sampai memohon, ayolah masuk. Masuklah. Sebab di rumah ini ada pesta, adikmu telah kembali. Adikmu yang sudah mati telah hidup kembali. Dia tidak mau terima, saudara-saudara. Dia sombong. Kesombongan itu akan menghancurkan hidup kita. Saudara-saudara, Amsal 16 ayat 18. Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Jadi sebenarnya orang hancur, orang jatuh, hal yang pertama yang terjadi dia congkak dan tinggi hati. Ingat itu baik-baik, ini firman yang indah bagi kita. Kecongkakan mendahului kehancuran. Sebelum kehancuran itu datang, pasti akan ada kesombongan, kecongkakan, tinggi hati. 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-6. Karena itu, rendahkanlah dirimu di tangan Tuhan yang kuat, di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Amin, saudara. Amin, saudara. Tidak ada yang perlu kita sombongkan di dunia ini. Semua hanya titipan Tuhan. Sebentar bisa hilang, besok juga bisa hilang. Apa yang mau kita sombongkan? Ya, kita bangun pagi saja, ini sudah puji Tuhan. Banyak di apotek obat tidur, tapi nggak ada obat bangun. Biarpun Anda makan bangun-bangun, ya, nggak ada obat bangun. Obat tidur ada, dosisnya mau lebih cepat silakan, ada semua.
Tahu dia. Begitu dimakan, 1 menit langsung tidur. Tapi nggak ada obat untuk bangun. Yang membangunkan saudara adalah anugerah Tuhan. Jadi nggak ada yang perlu kita sombong-sombongkan di hadapan Tuhan. Mari kita merendahkan diri kita. Amin saudara. Amin. Ada dulu orang kaya masuk ke toko kain. Toko kain jas. Pasti kain-kainnya mahal harganya. Orang kaya ini pakai cincin di sini. Berlian, permata, safir. Lalu dia tanya, ini kain ini berapa? Tapi nggak nunjuk begini-gini. Berapa ini katanya? Ya kan? Si pegawainya bingung, apa maksud tuan ini? Mengapa dia kayak gitu? Nggak bisa kulayani, nanti marah pula dia, ku jawab. Dipanggilnya bosnya, bos tolonglah, itu kayaknya ada orang kaya nggak ngerti saya, dia tanya harga, tapi tunjuk-tunjuk begini tangannya. Apa ini berapa? Ada 4 cincin berlian di sini. Datang tuannya ke toko kain, kan kebanyakan orang India, ya kan? Turun dia dari atas. Ada apa tuan? Tuan mau beli kain jas? Boleh saya bantu? Mau yang mana? Oh ini saya sudah pilih. Ini berapa? Ini berapa katanya? Datang si tuan itu. 500.000. Giginya emas semua. Jadi bukan hanya kau yang sombong, aku pun sombong katanya. Gigiku emas. 500.000 per meter. Sombong-sombongan lah orang itu kan. Nggak jadi beli. Ya kan? Yang satu nganggarkan cincinnya, yang satu nganggarkan giginya. Ada gigi dari emas ini. Nah, sebelum mati cabut dulu. Jangan sampai lupa, sebab ada kasus dibongkar peti karena ada gigi emas. Ada kasus itu dibongkar, malam-malam dibongkar, lupa gigi emasnya. Bahaya ini, lumayan itu, 20 gram di situ katanya. Ya kan? Jadi nggak ada yang perlu kita sombongkan. Kita di hadapan Tuhan merendahkan diri. Amin, saudara. Dan orang yang merendahkan diri akan diangkat tinggi oleh Tuhan. Bukan manusia yang mengangkat saudara, Tuhan yang mengangkat saudara. Tuhan memberkati kita, haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.